Ada penyanyi dangdut, aneh banget ngurus-ngurus nasabah Alawi. Penyanyi dangdut ngurus-ngurus nasabah Alawi. Urus aja tuh keluarganya, jangan kawin cerai. Urus aja anaknya, jangan keluar masuk penjara, jangan pakai narkoba mulu. Itu aja urusin tuh keluarganya supaya sakinah mawaddah, jangan kawin cerai. Sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah. Jangan sebar fitnah. Zaman fitnah sampai mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Rekaman saudara mereka bilang Mbak Alwi ini punya doktrin sesat. Doktrin sesat. Mereka didoktrin kalau mereka boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Mbak Alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu dalam limpahan rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu teman-teman, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Pada kesempatan ini sangat booming ataupun sedang ramai sekali perbincangan antara Habib Rizik dengan tokoh dangdut yang bernama Rhoma Irama, teman-teman. Baik, kali ini kita akan mengulas tentang terkait dengan Rhoma Irama yang dituding memitnah para habaib, teman-teman. Di mana beberapa minggu yang lalu kita ketahui bersama bahwa Bang Haji Rhoma Irama ini mengundang beberapa narasumber ke podcastnya, seperti ada Guru Gembul dan juga Kiai Haji Anas Kurdi, teman-teman. Dan mereka asik ngobrol untuk memperbincangkan masalah nasab ataupun ahlul bait ini, teman-teman. Dan sedang ramai ada video daripada Habib Rizik yang mengatakan bahwa Rhoma Irama itu dituding sudah memitnah para habaib, teman-teman. Di sini kita tidak memilih apakah kita harus memilih Habib Rizik atau memilih Bang Haji Rhoma Irama. Tidak seperti itu, teman-teman. Coba kita dengarkan ucapan daripada Bang Haji Rhoma Irama yang dituding sebagai fitnahan kepada kelompok para habaib seperti yang dikatakan oleh Habib Rizik, teman-teman. Berikut ini kita simak bersama-sama. Wallahilazim, tidak ada kebencian saya sedemu pun kepada para habaib sekarang ini, ya. Kecuali sebuah keikhlasan ingin berbagi. Kita diskusi, kita tuh berpikiran. Mari kita telah kembali ayat-ayat Al-Quran yang selama ini dipegang oleh Ba'alawi. Ayat-ayatnya selama ini ditafsirkan berbeda oleh kelompok Ba'alawi, sehingga ini kalau tidak dibukakan secara terang benderang makna daripada ayat ini, sebagaimana saya katakan tadi, bahwa 50 tahun lebih ternyata doktrin ini masih eksis sampai sekarang, bahwa Habib yang berzina, berjudi dan sebagainya itu dia tetap suci karena ada darah Nabi. Ini kan bahaya kan. Jadi di sini Bang Haji Rhoma Irama menyampaikan beliau tidak ada kebencian sama sekali kepada para habaib, teman-teman, ya. Karena dia di sini hanya mengajak para habaib untuk mengkaji ulang penafsiran daripada dalil-dalil yang disampaikan oleh para habaib yang mengatakan bahwa ahlul bait itu akan disucikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sudah memahami apa maksud daripada Bang Haji Rhoma Irama ini. Kali ini kita akan mendengarkan apa tanggapan daripada Habib Rizik yang mengatakan bahwa ada tokoh yang sudah berumur 80 tahun sedang menebar fitnah kepada kelompok para habaib. Berikut ini, teman-teman. Nah, jadi kalau sekarang ada fitnah. Oh, fitnah. Katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan Ba'alawi. Di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah. Jadi di sini Habib Rizik, teman-teman, mengatakan itu adalah fitnah terhadap kelompok habaib khususnya kepada Bani Ba'alawi, teman-teman. Di sini tegas beliau mengatakannya sebagai fitnah, ya teman-teman, ya. Jadi sekali lagi ini sekarang zaman fitnah nih. Nah, apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Tidak ada. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan ahlul bait, nggak pernah didoktrin. Ente Habib, ente turunan Nabi, mau mabok nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada. Sudah. Nggak ada. Bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Bohong kalau ada yang mengatakan begitu, teman-teman, ya. Jadi tuduhan dari Bang Haji Rhoma Irama itu yang mengatakan bahwa ada doktrin dari kalangan para habaib ketika ada habaib itu melakukan mabuk, berzina, mencuri, itu dibiarkan saja, jangan dicaci, jangan dihina, dan jangan dihujat. Kata Bang Haji Rhoma Irama mendapatkan doktrin ketika beliau bersamaan berceramah dengan satu habib di 50 tahun yang lalu, teman-teman. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah. Jangan sebar fitnah. Zaman fitnah sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu.
Mereka rekaman, saudara, mereka bilang Mbak Alwi ini punya doktrin sesat. Doktrin Ada sesat. mereka didoktrin kalau mereka itu boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Mbak Alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa Habibnya, Bang Haji? Silahkan tunjukkan kepada Habib Rizik, kata beliau ya. Silahkan ditunjukkan, silahkan sampaikan siapa Habibnya, siapa Pahlawinya, siapa keturunan dari mana. Mungkin kalau ditunjukkan, biar Habib Rizik yang turun tangan langsung untuk memproses apakah betul. Itu mungkin maksud daripada ucapan beliau ini, teman-teman ya. Maka keturunan Nabi yang punya darah Nabi, kalau dia berbuat baik, double pahalanya. Tapi kalau dia berbuat dosa, double dosanya, saudara. Itu doktrin yang kita dapat dari orang tua kita, dari guru-guru kita. Nggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para Ba'alwi, nggak apa-apa kalian nggak sholat, nggak apa-apa kalian mabok, nggak apa-apa kalian zina, kalian itu turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka. Nggak ada. Dengan teriak-teriak Habib Rizik mengatakan tidak ada seperti itu, teman-teman ya. Di sini beliau membela para habaib dan jelas bahwa ucapan daripada Bang Haji Roma Rama itu sebagai fitnahan, kata Habib Rizik, teman-teman ya. Fitnah itu semua bohong. Bohong. Maka itu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah Ba'alwi, memfitnah Peringatan. Jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Dusta. Nggak ada ya ikhwan. Kalaupun ada oknum habaib yang bicara seperti itu habaib yang suka maksiat. Sudah. Maksiat. Kalau oknum-oknum habaib ada yang jadi preman, terus dia ngomong begitu, oh gue habib, gue nggak bakal masuk neraka, itu kesalahan dirinya. Jangan langsung dikatakan itu doktrin para habaib. Kurang ajar. Jadi di sini pengakuan daripada Habib Rizik, ternyata Habib itu pun ada yang suka mabuk ya. Ada yang jadi preman seperti itu, teman-teman ya. Jadi ternyata Habib itu tidak semuanya baik, teman-teman ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan memang ternyata Habib-Habib itu, para habaib itu ada juga yang berakhlak yang jelek seperti itu, teman-teman ya. Tetapi jawaban daripada Habib Rizik jangan dituduhkan kepada kelompok ahlul bait seperti itu, teman-teman. Jadi saya ingatkan ini kepada siapa saja. Siapa saja. Mau kiai, mau tokoh, mau habaib, di mana saja. Iya. Jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah. Jangan coba-coba memfitnah. Kaum habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Bohong. Jadi di sini teman-teman sudah jelas jawaban daripada Habib Rizik sebagai bentuk jawaban respon kepada tuduhan ataupun dugaan fitnahan daripada Bang Haji Roma Irama, teman-teman. Nah, makanya saya ingatkan. Nah, jadi baru beberapa hari ini ada tokoh, tokoh sudah lanjut usia, saudara, tahu-tahu bicara di podcastnya seenak. Ya. Oh habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun. 80 tahun. Sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Ya, kira-kira jelas tidak? Ini semua nih mereka syariatnya. Saya kasih tahu, nggak ada tuh. Habaib punya doktrin begitu, nggak ada. Jadi sudah jelas bagi kita, teman-teman ya. Habib Rizik mengatakan tidak ada seperti itu. Tapi ada satu video yang kita dapatkan dari sebuah channel juga, teman-teman, bahwa si nama Habib ini adalah Habib Abu Bakar bin Taufik As-Sagab, teman-teman. Beliau mengatakan suatu cerita, apakah ini cerita asli atau dongengan, wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelasnya seolah-olah cerita itu pernah terjadi dan akan terjadi seperti itu, teman-teman. Coba kita dengarkan berikut ini. Ajarkan anakmu cinta kepada anak turun Nabi Ya, itu kita sepakat. Mengajari cinta. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang menuntut, tapi Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illa Al-Quran yang menuntut. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kamu tidak cari balasan bayaran kecuali berbuat baik kepada anak turunmu yang akan menjadi pejuang sampai kapanpun. Itu adalah anak turunnya Nabi Muhammad. Qaddimu Quraisyan, katanya semua. Dahulukan orang yang Quraisy. Nah, cinta sama keluarganya Nabi Muhammad itu kudu. Kalau misalkan Habibnya minta uang buat minum khamar dikei duit, enggak, bukan. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikei duit. Kalau beras, ada Habib mabuk,
ada Habib mabuk ujuk dikit duit. Ya Allah beras. Takut uangnya dibagi kasih ono beras, kasih ono air, kasih ono yang lain yang sekiranya tidak dibagi mabuk. Jadi di sini Habib ini mengatakan kalau ada Habib yang mabuk, jangan kasih uang, ya, jangan kasih uang, tapi kasih beras, kata beliau teman-temannya. Di sini kita menilai secara objektif teman-teman, bahwa kita harus pahami orang yang paling mulia di sisi Allah bukan karena keturunan. Itu perlu kita ketahui kembali bahwa yang paling mulia dan yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena jalur nasabnya. Itu penting ya, teman-teman. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah hamba-hamba Allah yang paling bagus ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan seseorang itu tidak dinilai daripada jalur nasabnya, teman-teman. Ada anak Nabi yang masuk neraka, anak Nabi Nuh. Ada istri Nabi yang masuk neraka, istri Nabi Lut. Ada bapaknya Nabi masuk neraka, ayahnya ataupun bapaknya Nabi Ibrahim karena membuat patung sesembahan. Dan juga ada paman Nabi yang masuk neraka, Abu Lahab, Abu Jahal. Dan itu semua mereka adalah kalangan daripada keturunan Nabi, para Nabi-Nabi terdahulu, teman-teman. Jadi tidak ada kemuliaan seseorang itu lewat jalur nasabnya. Itu kita harus pahami kembali. Tetapi kita sepakat di sini, teman-teman, kalau ada ulama, kalau ada kiai, ustadz, ataupun habaib yang memang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tentu kita harus muliakan mereka. Kita harus menghormati mereka, teman-teman. Tetapi jangan sampai kita terlalu kelebihan menghormati dan memuliakan sampai-sampai kita ngesot berjalan di hadapannya, teman-teman. Itu salah. Itu sangat salah sekali, tidak pernah diajarkan oleh Rasul SAW. Kita harus berjalan ngesot untuk menghadap kepada sang guru. Tidak seperti itu. Itu namanya sudah menundukkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya menilai secara objektif. Saya tidak bermaksud untuk memilih kepada Habib Rizik atau memilih kepada Haji Rhoma Irama. Kalau memang ini benar-benar ada ternyata kejadian seperti itu, ada oknum habaib yang suka mabuk, yang mempunyai doktrin seperti itu, ayo sampaikan kepada Habib Rizik, kata beliau. Akan tetapi jikalau memang tidak ada, maka itu merupakan suatu fitnahan kepada kelompok habaib, kata Habib Rizik, teman-teman. Tetapi kita menilai bahwa Bang Haji Rhoma Irama itu berkata secara objektif untuk mengajak para habaib untuk mengkaji ulang dalil-dalil yang sering disampaikan para oknum-oknum habaib, teman-teman. Mungkin di kesempatan ini teman-teman bisa menyampaikan komentarnya di bawah, apa tanggapan teman-teman semuanya. Masalah nasab ini memang masih berlanjut sampai sekarang ini, teman-teman, dan belum ada ujungnya, belum ketemu, belum habis-habis ujungnya, teman-teman. Kita berharap masalah polemik nasab ini tidak berlarut-larut agar umat Islam ini tidak terbawa kegaduhan, teman-teman. Karena saya melihat di beberapa media sosial antara kiai dengan kiai saling serang menyerang. Ini yang sangat kita sedihkan, teman-teman, ya. Antara ustadz dengan ustadz saling cemooh, antara kiai dengan kiai saling hina menghinakan. Nauzubillah, nauzubillah. Yang ketawa siapa? Mereka-mereka yang bukan Islam, teman-teman. Mereka akan tepuk tangan melihat kita yang seperti ini, teman-teman. Oleh sebab itu kita tetap merajut ukhuwah keislaman kita. Kita kembali kepada persatuan seperti yang diajarkan di dalam Pancasila, Persatuan Indonesia. Di episode kali ini, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk meninggalkan komentarnya di bawah. Tetap bantu channel ini berkembang, subscribe, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Saya ucapkan jazakumullah khairul jaza untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah tentu datang dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.